Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Saya dari Prodi Gizi Stikes Bogor Husada. Izinkan saya mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Kekurangan akan Kebutuhan Gizi pada Anak. Di slide selanjutnya ada pengertian. Kurangnya gizi adalah dampak dari tidak terpenuhinya gizi anak yang telah berlangsung sejak lama. Bahkan kondisi ini dapat dimulai ketika bayi atau masih dalam kandungan. Tidak hanya sampai di situ saja, setelah bayi lahir pun pemenuhan gizi untuk anak masih perlu diperhatikan setidaknya sampai berusia 2 tahun. Hal tersebut harus menjadi perhatian utama yang tidak boleh disepelekan. Masalahnya, sedari kehamilan sampai 2 tahun awal usia anak merupakan masa emas yang akan menentukan kehidupan anak selanjutnya. Kurangnya gizi pada anak bisa membuat pertumbuhan dan perkembangan otak anak serta fisiknya terganggu. Ciri anak kurang gizi bisa dibedakan berdasarkan usianya, seperti usia bayi dan anak di atas 5 tahun. Berikut penjelasan selengkapnya. A. Gejala bayi kurang gizi. Bayi yang mengalami kurangnya gizi biasanya akan menunjukkan beberapa ciri-ciri tanda fisik. Gejala yang tampak pada bayi kekurangan gizi yaitu 1. Pertumbuhannya bayi tidak berjalan seperti yang seharusnya, misalnya berat badan bayi tidak kunjung menambah. 2. Bayi mengalami perubahan perilaku, biasanya merasa gelisah atau rewel. 3. Bayi mudah merasa lelah karena persediaan energi kurang optimal ketimbang bayi seusianya. B. Gejala anak kurang gizi. Pada anak yang mengalami kurang gizi, berbagai tanda-tanda yang muncul yaitu 1. Nafsu makan rendah. 2. Anak mengalami gagal tumbuh. 3. Kehilangan lemak dan massa otot tubuh. 4. Kekuatan otot tubuh menghilang. 5. Sangat mudah untuk marah, terlihat lesu, bahkan dapat menangis secara berlebihan. 6. Mengalami kecemasan dan kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar. Menurut WHO, ada beberapa permasalahan yang timbul ketika mengalami kurangnya gizi, meliputi 1. Berat badan kurang atau underweight. Berat badan anak kurang atau underweight ditandai ketika berat badan anak tidak setara dengan berat normal di kelompok usianya. 2. Kurus atau wasting, berbeda dengan berat badan kurang. Anak yang sangat kurus memiliki berat yang sangat rendah dan tidak sesuai dengan tinggi badan. Selanjutnya, 3. Pendek. Pendek atau stunting adalah kondisi yang membuat pertumbuhan tubuh anak terganggu sehingga tinggi badan anak tidak normal atau tidak setara dengan teman-teman seusianya. Dan terakhir ada kesimpulan. Kurangnya gizi adalah dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi anak yang berlangsung sejak lama. Bahkan kondisi ini dapat dimulai ketika bayi atau masih berada dalam kandungan. Tidak hanya sampai di situ saja, setelah bayi lahir pun pemenuhan gizi untuk anak masih perlu diperhatikan setidaknya sampai ia berusia 2 tahun. Terakhir ada saran, agar tumbuh kembang menjadi optimal, orang tua perlu memastikan nutrisi anak terpenuhi dengan baik. Namun terkadang kebutuhan gizi anak tidak sejalan dengan asupan makan harian yang didapatkan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.